Ye Wen berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah ki jahat. Ini bahkan lebih mengerikan daripada membunuh ki, itu bisa mengeluarkan niat membunuh di hatimu, menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kekacauan. Xiao Chen memandang dengan ngeri pada orang-orang kam saber ilahi di seberang sungai. Dia bergumam pada dirinya sendiri, berapa banyak orang yang telah mereka bunuh untuk membentuk ki jahat yang begitu mengerikan. Perkemahan saber ilahi adalah kekuatan paling elit di paviliun sabre surga. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka melindungi sesuatu? Apa tujuan Ye Wen membawaku ke sini? Xiao Chen dipenuhi keraguan. Abaikan saja, kamu akan baik-baik saja selama kamu tidak menyeberangi sungai. Aku membawamu ke sini untuk beristirahat. Jangan terlalu banyak berpikir. Ye Wen menghilangkan keraguan Xiao Chen. Ye Wen membawa Xiao Chen ke meja batu di samping sungai sebelum berhenti. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol anggur dan 2 cangkir anggur entah dari mana, meletakkannya di atas meja. Gululu, Ye Wen mengisi kedua cangkir anggur dan menyerahkan satu kepada Xiao Chen. Ye Wen menyesapnya sebelum berkata, silakan duduk. Izinkan saya bertanya, kapan Anda bergabung dengan Puncak King Yun? Bagaimana situasi Puncak King Yun sekarang? Xiao Chen mengambil cangkir anggur dan menenggaknya dalam satu tegukan. Angin sepoi-sepoi yang sejuk datang dari sungai, membuat seseorang merasa segar. Xiao Chen sudah lama menebak bahwa Ye Wen adalah seseorang dari Puncak King Yun juga. Dia tidak terkejut dengan pertanyaan ini. Saya bergabung hampir 3 bulan lalu. Ketika saya datang, semua orang telah meninggalkan Puncak King Yun. Hanya Liu Ruyue dan kakaknya yang tersisa, jawab Xiao Chen jujur tanpa menahan apapun. Apakah kamu tidak menyadari semua ini? Ketika Ye Wen mendengar ini, dia mengungkapkan senyuman pahit, saya belum pergi selama 10 tahun. Saya hanya mendengar sedikit tentang situasi mereka. Jadi ketika saya melihat seseorang dari Puncak King Yun mengambil tugas jaga kali ini, saya meminta Anda untuk ditempatkan di bawah tanggung jawab saya. Belum keluar selama 10 tahun, mungkinkah Ye Wen terjebak di sini selama 10 tahun ini? Betapa tidak percayanya, Xiao Chen baru berada di sini selama 1 minggu, dan dia sudah merasakannya tak tertahankan. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya tinggal di sini selama 10 tahun. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi terkejut, kami datang ke lapisan tambang adalah idemu. Ye Wen tersenyum, itu benar. Anda seharusnya berterima kasih kepada saya. Jika bukan karena saya, Anda akan dikirim ke 20 lapisan. Letaknya jauh lebih dalam, dan lingkungan di sana jauh lebih buruk. Tidak heran Xiao Chen merasa pekerjaan mereka mudah. Biasanya mereka tidak melakukan banyak hal selama patroli. Jadi inilah alasannya. Itu benar, apakah kamu sudah menemukan 2 mayat yang bermutasi? Xiao Chen tiba-tiba teringat kejadian itu. Sekarang ada peluang bagus, dia bisa mengklarifikasinya dengan Ye Wen. Kami sudah memiliki beberapa petunjuk. Namun, kamu tidak boleh bertanya terlalu banyak tentang hal itu. Ye Wen tidak menjawab pertanyaan Xiao Chen dengan benar. Kemudian dia melanjutkan bertanya, berdasarkan apa yang kamu katakan, gurumu pasti Liu Ruyue, kan? Melihat Xiao Chen mengangguk, Ye Wen tersenyum lembut. Dia bergumam, dia masih belum menyerah. Gemuruh. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh keras dari seberang pantai. Xiao Chen melihat ke arah itu dan menemukan ada batu besar yang bergetar terus-menerus di tengah lahan kosong di seberang sungai. Sebuah kekuatan besar mengguncang seluruh gua bersamaan dengan itu. Batuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit-langit. Xiao Chen melihat batu besar ini sebelumnya, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Dia awalnya mengira itu hanya batu biasa. Lagi pula, tidak aneh melihat bebatuan di bawah tanah. Namun, pada saat ini, rantai tebal tiba-tiba muncul di sekitar batu besar tersebut. Ada pedang yang tertancap di tanah di 8 arah di sekitar batu besar itu. Rantai tebal itu dililitkan di sekitar batu besar dan pedang. Batu besar itu berguncang tanpa henti seolah-olah akan terbang kapan saja. Namun, 8 pedang itu tidak bergerak sama sekali. Kadang-kadang, akan ada kilauan pada pedangnya. Cahaya mengalir di sepanjang rantai dan berpindah ke batu besar. Batuan yang semula meninggalkan tanah langsung tertekan. Gemuruh. Setelah batu itu ditekan kembali ke bawah, batu itu terbang kembali ke atas, menyebabkan rantainya bergetar tanpa henti.
Sepertinya ada iblis jahat yang tersegel di bawah batu itu. Terdengar suara gemuruh datang dari dalam, itu bergema di mana-mana di gua yang luas. Xiao Chen menatap 8 pedang dan rantainya. Dia yakin dia tidak melihat mereka sebelumnya. Jika ya, dia tidak akan mengabaikan batu besar itu. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya. Namun, di area yang dia selidiki, dia tidak bisa merasakan benda material apapun. Selain batu besar, dia tidak bisa melihat rantai dan pedang. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya melihat sesuatu? Xiao Chen berpikir dengan curiga, aku bisa melihatnya dengan jelas, tapi kenapa aku tidak bisa merasakannya dengan sense spiritualku? Tunggu, itu tidak benar. Kedelapan pedang ini memang bukanlah benda material. Ini adalah rantai jiwa dan senjata suci jiwa yang terbentuk sebelum kematian, pikir Xiao Chen kaget. Xiao Chen akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tercatat dalam beberapa buku kuno bahwa sebelum para sage meninggal, mereka dapat menggabungkan kultivasi mereka dengan roh bela diri mereka dan berubah menjadi senjata suci jiwa dan rantai jiwa. Musuh macam apa yang membutuhkan 8 sage untuk berubah menjadi senjata suci jiwa dan rantai jiwa untuk menekannya? Apa yang mengerikan? Apa yang ada di dalam ini? Xiao Chen bertanya pada Ye Wen. Ye Wen melihatnya dan berkata, Raja Iblis dari 1000 tahun yang lalu. Raja Iblis menginginkan vena roh dari paviliun sabre surgawi kita. Pada akhirnya, 8 tetua tertinggi kita menyegelnya. Mereka sebenarnya menekan raja dari ras iblis, pikir Xiao Chen dengan heran. Jadi, iblis ada di dunia ini. Ras iblis dan iblis berbeda, mereka telah ada di benua Tianwu sejak era kuno. Menurut legenda, ada ribuan ras selama era abadi sebelum era kuno. Manusia hanyalah salah satu ras yang lemah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, manusia berhasil memperoleh kemenangan terakhir dalam perang 100 ras. Di era kuno berikutnya, umat manusia menduduki posisi dominan. Ras lain melarikan diri atau dimusnahkan. Dengan demikian umat manusia menyebar ke seluruh benua Tianwu. Terlebih lagi, setelah beberapa serangan dari para iblis, ras-ras yang telah dilemahkan sepenuhnya lenyap dari sejarah. Namun, ras iblis adalah eksistensi yang istimewa, mereka telah bertahan selama puluhan ribu tahun. Mereka berhasil menghindari serangan setan dan tidak hancur. Ada desas-desus bahwa masih banyak ras iblis di tanah kuno terpencil di benua itu. Berdasarkan hari ini, sepertinya rumor tersebut mungkin benar. Ledakan, suara ledakan keras, yang melampaui ledakan sebelumnya, bergema di gua yang luas. Sebuah tangan berbulu terulur dari bawah batu besar. Aura yang melonjak keluar dari bawah dan menyebar ke seluruh gua, menyebabkan semua orang merasa takut. Di depan aura tak terbatas ini, mereka merasa seperti semut. Ada cakar tajam di 5 jari tangan besar itu, berkilau dengan cahaya dingin. Mereka menuju salah satu pedang di tanah. Ia berhasil memegang pegangannya dalam sekejap. Warna kulit Xiao Chen berubah, Azure Dragon di tubuhnya merasa terancam dan melepaskan kekuatan tekanan yang samar. Ini mungkin dengan mudah mengatasi aura yang melonjak. Xiao Chen bergumam, apa yang coba dilakukannya? Sudah 1000 tahun, kenapa dia masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Setiap bulan dalam beberapa hari ini, saya menjadi semakin mudah tersinggung. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Senjata suci jiwa dan rantai jiwa ini tidak ada sebagai hiasan. Selain itu, masih ada kam saber ilahi. Seharusnya tidak menimbulkan masalah apapun. Ketika Ye Wen melihat Xiao Chen prihatin, dia dengan cepat menjelaskan situasinya. Puci, memang benar, seperti yang Ye Wen katakan, saat cakar besar itu menyentuh gagang pedang, rantai jiwa berderak karena kilat. Senjata suci 8 jiwa juga bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Ah! Jeritan menyedihkan datang dari bawah batu besar itu. Senjata suci jiwa dan rantai jiwa adalah senjata yang menyerang jiwa secara langsung, hal itu tidak dapat dihindari, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik seseorang. Bang! Seorang kultivator dari kam saber ilahi mendengus dingin. Sosoknya melintas di udara, dia melompat ke atas batu besar dan menginjak dengan keras. 8 senjata suci jiwa mulai berputar dengan cepat, memutar kembali rantai suci jiwa secara terus-menerus. Tangisan menyedihkan terus terdengar dari bawah tanah. Setelah beberapa saat, tangisan menyedihkan itu berhenti.
8 senjata suci jiwa dan rantai jiwa menghilang, gua kembali tenang seperti sebelumnya. Ye Wen bangkit dan tersenyum pada Xiao Chen, ayo pergi. Pertunjukan telah selesai, dan kami telah mengambil nafas. Itu tidak terlalu membosankan, kan? Xiao Chen mengangguk, tapi dia merasa seperti dia melupakan sesuatu. Tiba-tiba, dia teringat, dia berkata, tunggu, kamu masih belum memberitahuku mengapa kita tidak bisa membunuh cacing penelan roh itu. Ye Wen tersenyum santai, bukannya kamu tidak bisa membunuh mereka, kamu tidak bisa membunuh terlalu banyak. Jika Vena roh pegunungan Lingyun tidak memiliki cacing penelan roh ini, ia pasti sudah mengering, mengingat waktu 10.000 tahun. Setelah cacing penelan roh memakan biji mentah batu roh, inti dalam yang mereka hasilkan menjadi makanan terbaik untuk asal-usul Vena roh. Jika mereka semua terbunuh, Vena roh akan mengering. Asal-usul Spirit Vein adalah sesuatu yang menghasilkan biji mentah batu roh. Jika asal-usul Vena roh mengering, tambang roh tidak akan menghasilkan batu roh lagi. Xiao Chen dapat memahami prinsip ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa makanan dari asal-muasal Vena roh adalah inti batin dari cacing penelan roh. Itu tidak benar. Mengapa kamu bilang cacing penelan roh adalah musuh terbesar tambang roh? Ye Wen menjelaskan, kami juga tidak bisa memiliki terlalu banyak. Jika mereka memakan semua biji mentah batu roh, apa yang akan kita gali? Itu sebabnya kita harus menjaga keseimbangan. Kadang-kadang, kami akan membunuh banyak orang. Aku mengatakan itu untuk memberimu alasan untuk membunuh Spirit Swallowing Worms. Lagi pula, kamu tidak bisa membunuh terlalu banyak dari mereka sendirian. Mereka berdua memulai perjalanan mereka kembali. Sepanjang jalan, Ye Wen terus bertanya tentang situasi puncak Qingyun. Xiao Chen memberitahu Ye Wen semua yang dia ketahui secara detail. Setelah Ye Wen mendengar tentang betapa parahnya kejatuhan puncak Qingyun, dia sesekali menghela nafas ringan, jelas dia merasa sangat terluka. Seperti beberapa malam sebelumnya, ketika dia mengembalikan kamar batu, musinya tidak ditemukan. Xiao Chen tidak tahu kemana dia pergi. Karena dia sudah terbiasa, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Hai, setelah Xiao Chen selesai mandi, dia berjalan melewati tempat tidur musinya dan secara tidak sengaja melihat token identitas puncak Gangyu dan token misi aula kontribusi di bawah bantal. Dia tidak membawa tanda identitas dan tanda misinya. Xiao Chen berjalan mendekat dan mengeluarkannya. Itu memang token identitas puncak Gangyu milik musinya. Ada tulisan, Gangyu, di depan dan nama musinya di belakang. Apa yang dia lakukan? Dengan meninggalkan tanda identitasnya di sini, dia bisa menyembunyikan posisinya dari peta. Apakah dia melakukan sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain? Dalam seminggu terakhir, Xiao Chen belum pernah melihat musinya sekalipun ketika dia kembali. Meskipun dia merasa itu aneh, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Setiap orang mempunyai rahasia masing-masing yang harus dijaga. Sama seperti dirinya, dia akan pergi berlatih teknik pedangnya setiap malam untuk waktu yang lama sebelum kembali. Jadi, dia tidak mau repot-repot mencari tahu tentang kepergiannya. Namun, sejak dia meninggalkan token identitas dan token misinya, situasinya benar-benar berbeda. Jelas sekali dia menyembunyikan sesuatu. Pikiran Xiao Chen berpacu, aku sudah lama bersamanya. Saya perlu mencari tahu apa yang terjadi. Kalau tidak, kalau dia punya motif jahat, aku mungkin akan mendapat masalah juga. Memikirkan hal ini, Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya. Dia mulai mencari musinya di dalam tambang. Meski mencari beberapa kali, dia tidak menemukan apapun. Xiao Chen memperluas jangkauan pencariannya, dan dia berhasil menemukan sesuatu setelah beberapa saat. Dia akhirnya menemukan musinya di salah satu terowongan mati. Di seberang musinya ada seorang pria jangkung dan gagah setinggi sekitar 2 meter. Xiao Chen mengendalikan rasa spiritualnya untuk bergerak dengan hati-hati, dan dia melihat siapa orang itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Supervisor Li. Apa yang dia lakukan dengan musinya? Keduanya berbicara sangat cepat, tetapi Xiao Chen belum pernah mendengar bahasa ini sebelumnya, dia tidak mengerti apa yang mereka katakan. Pada akhirnya, keduanya bertengkar, musinya memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang mereka katakan, dia bisa menebak secara kasar apa hubungan mereka, berdasarkan ekspresi mereka.
Mereka seharusnya tidak mempunyai hubungan tuan pelayan, sepertinya mereka sedang menawar sesuatu. Supervisor Lee tidak puas dengan harga yang ditawarkan musinya, karena terlalu rendah. Musinya juga sangat tidak puas dengannya. Berdasarkan ekspresinya, dia seharusnya memarahinya karena tidak menepati janjinya. Setelah beberapa saat, musinya dan Supervisor Lee berpisah. Dia kemudian menuju ruang batu dengan cepat. Xiao Chen dengan cepat menarik sense spiritualnya dan mengembalikan token identitas musinya ke tempat asalnya. Setelah itu, dia berbaring di tempat tidurnya sendiri dan berpura-pura tidur. Keesokan paginya, di dalam tambang roh. Boom! Xiao Chen menembus jantung mayat dengan pedangnya. Musinya bergerak cepat di belakangnya. Kedua pedangnya saling bersilangan di udara dan memenggal kepala mayat. Hah! Xiao Chen mengeluarkan pedangnya dan mundur. Dia terus menarik perhatian mayat itu. Musinya mengikuti dari belakang, dan ada kilatan lampu pedang, lengan mayat itu dipotong. Tak lama kemudian, mayat kelas rendah itu mati di tangan mereka. Itu dipotong menjadi 8 bagian, sekarang sudah mati seperti kenop pintu. Kakak senior Ye, pertarungan itu hanya berlangsung 5 menit. Kerja sama kami meningkat, musinya tersenyum pada Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Hal-hal yang dilihatnya tadi malam meninggalkan bayangan di hatinya. Namun, yang bisa dilakukan Xiao Chen hanyalah waspada. Dia harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa kalau dia menakuti ular itu sambil memukuli rumput. Catatan TL, menakut-nakuti ular sambil memukul rumput adalah ungkapan Tiongkok untuk memperingatkan musuh. Hati-hati, kulit Xiao Chen tiba-tiba memucat. Dia bergegas maju dan mengirim tinju ke arah musinya. Angin dari tinjunya berhembus kencang ke wajahnya saat dia menghantam mayat di belakangnya. Tidak diketahui kapan mayat ini keluar dari tanah di belakangnya. Ia memanfaatkan momen perhatian mereka untuk meluncurkan dirinya ke musinya. Hanya beberapa saat berlalu antara saat Xiao Chen berteriak, "Hati-hati," hingga saat tinjunya mendarat di kepala mayat. Tubuh fisik Xiao Chen sangat kuat. Dalam situasi mendesak seperti itu, dia mengerahkan kekuatan penuhnya ke dalam pukulan ini dan menghancurkan kepala mayat ini menjadi bubur. Reaksi musinya sangat cepat. Dia dengan cepat berbalik, dan ada lampu pedang yang menyinari kedua pedangnya. Dia dengan cepat memotong mayat itu menjadi 2. Jadi, itu adalah mayat tingkat rendah. Setelah mereka bereaksi, mereka segera menanganinya. Setelah mempelajari pelajaran ini, mereka tidak berani gegabah. Mereka mulai memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati dan memastikan keadaan aman sebelum bersantai. Musinya tersenyum penuh terima kasih pada Xiao Chen, "Kakak senior Ye, kamu menyelamatkanku lagi. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa." Xiao Chen mengabaikannya dengan santai, "Saya akan mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya, kita masih punya waktu lama di sini. Siapa tahu, aku mungkin membutuhkanmu untuk menyelamatkanku di saat berikutnya." Musinya tersenyum, "Kakak senior Ye, saya suka mendengar ini. Dalam hal ini, saya akan melipat gandakan upaya saya dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan membalas budi ini." Pada saat itu, musinya memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, seperti gadis manis di sebelah. Xiao Chen merasa sulit menghubungkannya dengan gadis yang berbicara dengan Supervisor Lee malam sebelumnya. Keduanya melanjutkan patroli. Ketika mereka sampai di area tempat Supervisor Lee berada, Xiao Chen sengaja berlama-lama di sana. Supervisor Lee berperilaku seperti sebelumnya, dia meletakkan apa yang dia lakukan dan menyapa mereka berdua, "Salam untuk Tuan dan Nyonya." Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk memeriksanya dengan cermat. Seperti sebelumnya, tidak ada martial spirit di tubuhnya. Dia tampak seperti orang biasa. Xiao Chen mau tidak mau merasa kecewa. Jelas ada yang salah dengan Supervisor Lee. Matanya lebih cerah dibandingkan penambang lainnya. Dulu, Xiao Chen bisa menjelaskannya dengan lebih optimis, tidak mati rasa seperti penambang lainnya. Namun, setelah malam sebelumnya, dia menolak mempercayai hal itu. Namun, dia tidak dapat menemukan apa yang salah. Terlepas dari sudut pandang manapun dia memandang, dia adalah orang biasa yang melakukan pekerjaan berat. Anak kecil ini akan melanjutkan pekerjaannya dan tidak menghalangi Tuan dan Nyonya. Supervisor Lee pamit setelah menyapa mereka.
Catatan TL, cara berbicara seperti ini cukup umum ketika seseorang dengan status lebih rendah berbicara kepada seseorang dengan status lebih tinggi. Mereka sering menyebut diri mereka sebagai orang ketiga, terkadang menyebut diri mereka sendiri dengan sebutan, si kecil ini, atau pelayan yang rendah hati ini. Memanfaatkan momen ketika musuhnya tidak memperhatikan, Xiao Chen tiba-tiba mendorong seorang penambang yang sedang mendorong kereta penambang. Orang itu segera kehilangan keseimbangan, dan kereta tambang jatuh ke arah Supervisor Li. Gemuruh, semua biji mentah batu roh di kereta tambang terjatuh. Kereta tambang itu mendarat dan menguburkan Supervisor Li. Para penambang di sekitarnya dengan cepat datang dan membantu Supervisor Li keluar. Apa yang sedang terjadi? Musuhnya berbalik dan bertanya dengan curiga. Tidak ada, hanya kecelakaan biasa. Ayo pergi. Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Supervisor Li berperilaku seperti orang biasa. Ketika dia tiba-tiba diserang, dia tidak mengungkapkan apapun yang melebihi apa yang bisa dilakukan orang biasa. Tambang roh, lapisan 8, markas besar. Seorang kultivator yang menyelidiki hilangnya para penambang yang hilang memberitahu Ye Wen, Penatua Ye, kami masih belum menemukan para penambang yang hilang. Selain itu, beberapa penambang dari lapisan ini hilang setiap hari. Namun, karena tidak terlalu banyak orang hilang pada saat yang sama, hal ini tidak mengakibatkan histeria massal. Ye Wen berkata dengan acuh tak acuh, lanjutkan penyelidikannya. Tabulasikan jumlah total orang hilang. Kalau begitu, laporkan padaku setiap hari. Hari-hari berlalu sangat cepat di pertambangan. Dalam sekejap mata, 1 minggu lagi telah berlalu. Xiao Chen sudah berada di tempat ini selama setengah bulan. Aktivitasnya pun menjadi rutin. Dia akan melakukan patroli di siang hari dan memoles teknik pedangnya, serta berlatih Clear Wind Chop di malam hari. Dia telah berlatih Clear Wind Chop hingga tingkat kesempurnaan yang kecil. Ketika dia menghunus pedangnya, dia tidak bisa dengan sempurna menyembunyikan ki pembunuhnya di dalam angin sejuk tanpa membocorkannya. Dia terus mengalami kemajuan menuju kesempurnaan menengah. Selain hari-harinya membosankan, suasananya masih cukup damai. Satu-satunya masalah adalah mereka tidak bisa berkultivasi. Sebelum dia datang, mantra ilahi guntur ungu telah mencapai kesempurnaan luar biasa dari lapisan ketiga. Dia awalnya berencana membuat terobosan ke lapisan keempat bulan ini, meningkatkan api sejati guntur ungu ke level lain. Setelah itu, dia akan dapat benar-benar menyempurnakan harta karun ajaibnya sendiri. Mengingat situasi saat ini, dia hanya bisa puas dengan apa yang dimilikinya. Dia hanya bisa mengatasinya setelah dia pergi. Pada hari khusus ini, Xiao Chen dan musuhnya bersiap untuk berpatroli seperti biasa. Namun, Ye Wen memimpin seseorang yang tidak terduga kepada mereka. Ini Ma Chen, kamu seharusnya sudah bertemu dengannya sebelumnya. Ada beberapa kecelakaan selama misinya. Jadi, dia di sini untuk melanjutkannya, kata Ye Wen sambil menunjuk orang di belakangnya. Ma Chen menangkupkan tangannya dan menyapa mereka, kita bertemu lagi. Ketika mereka berada di Heaven Viewing Platform, sebelum turun ke tambang, dia berbagi pengalamannya dengan semua orang. Xiao Chen memiliki kesan yang lebih dalam tentang dirinya dibandingkan yang lain. Kecelakaan macam apa yang terjadi hingga dia dipindahkan dari lapisan bawah ke sini? Bagaimana dengan sisanya? Kenapa dia di sini sendirian? Hati Xiao Chen dipenuhi kecurigaan. Setelah Ye Wen pergi, sebelum Xiao Chen dapat berbicara, musuhnya dengan tidak sabar bertanya, Kakak Ma, apa yang terjadi padamu? Di mana kakak senior lainnya? Ma Chen mengungkapkan ekspresi yang dipenuhi rasa takut yang masih ada saat dia menjawab, semua mati, mereka menggali biji mentah batu roh kelas tinggi, dan Raja Mayat muncul. Beberapa dari kami kebetulan lewat. Raja Mayat telah berada di biji mentah batu roh kelas tinggi selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Ia sebenarnya bisa menggunakan teknik bela diri sejak ia masih hidup. Selain itu, ia memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Batu roh kelas tinggi, ada keterkejutan di hati mereka. Agar Venaro ini menghasilkan batu roh kelas tinggi, sungguh menakjubkan. Sejak era kuno, energi spiritual di benua Tianwu semakin menipis. Pada saat ini, bahkan negara jin besar, yang memiliki energi spiritual terpadat, tidak dapat dibandingkan dengan zaman itu. Adapun 4 negara lainnya, energi spiritual mereka bahkan lebih tipis.
Sudah merupakan kejutan yang menyenangkan jika batu roh kelas medial muncul. Tidak disangka biji mentah batu roh tingkat tinggi muncul di Vena Roh Pavilion Pedang Surgawi. Nilai satu batu roh tingkat tinggi setara dengan 1000 batu roh tingkat medial. Namun, jika seseorang ingin menukarkan batu roh kelas tinggi, tidak ada yang bersedia melakukannya. Jumlahnya terlalu langka, energi di dalamnya sangat besar dan murni, bahkan Raja Bela Diri atau Raja Bela Diri pun akan tertarik padanya. Dengan budidaya Xiao Chen saat ini, jika dia bisa menemukan teknik budidaya yang cocok, dengan menyerap batu roh kelas tinggi dia bisa segera maju ke Martial Saint. Selain itu, tidak ada efek samping apapun, tidak perlu khawatir hal itu akan mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Xiao Chen mengingat kembali pikirannya dan bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Apakah mereka berhasil mendapatkan biji mentah batu roh kelas tinggi dari Raja Mayat? Apakah kamu berhasil membunuh Raja Mayat? Ma Chen menjawab, Raja Mayat memiliki kekuatan yang mendekati Raja Bela Diri. Apalagi tubuhnya sekeras baja, pedang biasa tidak mampu melukainya. Mereka mengaktifkan 10 ahli pedang puncak dari Kam Saber Ilahi. Namun, pada akhirnya ia masih berhasil lolos. Tetap saja, kami berhasil merebut biji mentah batu roh kelas tinggi. Xiao Chen dan Ma Chen tidak menyadari bahwa ketika Ma Chen mengatakan Raja Mayat tidak mati, musinya memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ma Chen melanjutkan berkata, saya sangat iri pada kalian berdua. Lapisan ke-8 dari tambang ini terkenal damai. Belum pernah ada insiden besar yang terjadi di sini sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana kalian berdua bisa ditugaskan di tempat ini, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Chen kini mulai merasa berterima kasih kepada Ye Wen. Jika bukan karena Ye Wen, dia mungkin akan bertemu dengan Raja Mayat. Siapa tahu, dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Tidak banyak perubahan di hari-hari berikutnya. Xiao Chen masih terus berpatroli di siang hari dan berlatih di malam hari. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah mereka bertiga, bukan dua. Hari itu tidak lagi membosankan seperti sebelumnya, mereka banyak mengobrol di antara mereka bertiga. Musinya masih keluar untuk waktu yang lama. Semua yang dia lakukan sama seperti masa lalu dan dia sesekali bertemu dengan Supervisor Li. Xiao Chen masih tidak dapat memahami apa yang mereka katakan sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa selain tetap waspada. Sua, di dalam terowongan mati, Xiao Chen berada di udara. Sebelum dia menghunus pedangnya, sudah ada angin sejuk yang bertiup. Setelah Lunar Shadow Saber ditarik, ada cahaya pedang samar di antara angin sejuk. Angin sejuk segera mereda. Setelah Xiao Chen mendarat, ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Dia akhirnya berhasil mengeksekusi Clear Wind Chop tahap kedua. Ada total 3 tahap pada Clear Wind Chop. Tahap pertama adalah menyembunyikan ki pembunuhnya, untuk menghapus niat membunuh di tubuhnya dan membuat orang lain tidak bisa dengan cepat merasakan saat dia akan bergerak. Clear Wind Chop, apakah angin jernih yang didahulukan atau potongan yang didahulukan? Jika angin cerah datang sebelum pedang, pastinya angin cerah datang sebelum pemotongan. Namun, jika dia tidak bisa menghunus pedang dan menciptakan aliran udara, bagaimana bisa ada angin sejuk? Jadi, tahap kedua dari Clear Wind Chop adalah berlatih sampai pada titik di mana angin datang sebelum pedang. Setelah bekerja keras selama setengah bulan, akhirnya Xiao Chen berhasil mengeksekusi tahap kedua. Dia akan memulai tahap ketiga. Ini adalah tahap di mana serangan dilakukan dengan sangat sempurna. Untuk melihat hanya angin jernih dan bukan pedang. Jika dia berhasil berlatih sampai dia benar-benar menyembunyikan pedangnya di antara angin sejuk, lawan tidak akan bisa menemukan arahnya. Pada titik ini, Clear Wind Chop akan dipraktekkan dengan sangat sempurna. Saya akhirnya mempelajarinya. Sepertinya bakatku tidak terlalu buruk. Saya bisa mempraktikkan Clear Wind Chop ini hingga mencapai kesempurnaan menengah dalam waktu setengah bulan. Mungkin saya bisa mempraktikkannya dengan sempurna pada akhir bulan ini, kata Xiao Chen gembira. Xiao Chen terus berlatih. Seperti sebelumnya, ketika esensinya mengering, dia akan mulai kembali ke ruang batu. Tuan muda kamu, suara yang samar-samar terdengar. Xiao Chen akrab dengan suara ini. Biasanya, ketika para penambang dan pengawas bertemu Xiao Chen, mereka akan menyambutnya seperti ini. Ketika dia berbalik, itu adalah supervisor yang sering dia temui. Sepertinya dia telah menunggu di terowongan yang gelap gulita.
Xiao Chen berhenti dan bertanya, Supervisor Zhao, bagaimana Anda menemukan saya? Supervisor Zhao berkata dengan putus asa, saya sudah lama ingin mencari Tuan Muda. Para penambang yang saya pimpin mendengar bahwa Tuan Muda sering keluar pada malam hari untuk berlatih pedangnya. Jadi aku menunggu di sini. Xiao Chen mengangguk. Bukan rahasia lagi dia keluar pada malam hari untuk berlatih. Mengapa kamu mencariku? Apakah kamu bertemu dengan mayat? Supervisor Zhao sudah lama tidak melihat matahari jadi setelah dia mencuci wajahnya, dia terlihat sangat pucat. Jika ini ditambah dengan matanya yang kusam, dia tampak sangat menderita. Bukan itu. Baru-baru ini, beberapa saudara kita menghilang secara misterius. Awalnya, saya tidak menyadarinya karena wajar jika orang menghilang di dalam tambang. Namun, saya mendengar dari pengawas lain bahwa orang-orangnya juga hilang. Terlebih lagi, ini adalah penghilangan total. Di masa lalu, meskipun mereka menghilang, pada akhirnya kita akan menemukan mayat mereka. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini kami tidak dapat menemukan mayat mereka. Xiao Chen mengerutkan kening setelah dia mendengar kata-kata Supervisor Zhao. Ini jelas merupakan penghilangan yang direncanakan. Pasti ada seseorang yang merencanakan semua ini. Setiap supervisor kehilangan satu atau dua orang. Jumlahnya mungkin tidak terlihat besar, tetapi jika dijumlahkan, jumlahnya sungguh mengerikan. Setidaknya ada 20 pengawas dan setiap pengawas memimpin setidaknya 100 penambang. Kalau semuanya kadang-kadang kalah satu atau dua, kalau dijumlahkan semuanya, jumlahnya akan lebih dari 100. Apa sebenarnya yang menyebabkan semua penambang ini hilang berbekas? Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan berkata kepada Supervisor Zhao, baiklah, saya mengerti situasinya. Saya akan melaporkannya kepada Penatua Ye besok. Supervisor Zhao ragu-ragu sejenak, ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia sedang berjuang dengan sesuatu. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan berkata, Tuan Muda Ye, saya mempunyai beberapa saudara lelaki yang akan menyelesaikan masa jabatan 5 tahun mereka pada akhir bulan ini. Sekarang hal seperti ini terjadi, mereka semua khawatir. Mereka ingin pulang lebih awal dan bahkan bersedia menerima bayaran lebih sedikit. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang, belum pernah ada preseden seperti ini sebelumnya. Terlebih lagi, masalah ini tidak saya tangani. Kata-kataku tidak berbobot. Supervisor Zhao berkata dengan cemas, Tuan Muda Ye, Anda adalah orang baik, kami semua tahu ini. Di masa lalu, mereka yang menjaga kami bahkan tidak repot-repot melihat kami sebagai penambang. Mereka semua menatap kami dengan dingin, belum lagi ejekan. Kadang-kadang, mereka bahkan memukuli kami. Selama Anda berada di sini, Anda tidak pernah menganiaya kami. Semua orang tahu tentang ini. Xiao Chen telah mendengar tentang hal yang dibicarakan supervisor ini dari Ma Chen. Banyak murid pedang surgawi yang menerima misi ini tidak dapat menahan kebosanan di tambang. Mereka sering melampiaskan rasa frustrasinya kepada para penambang. Ini adalah hal yang sangat umum. Xiao Chen tersenyum pahit. Sekalipun dia tidak melakukan apapun, dia dianggap orang baik. Terlalu sedikit orang baik di dunia ini. Tuan Muda Ye, saya akan berlutut di hadapan Anda. Anda harus membantu saya menyelesaikan masalah ini. Orang-orang ini akan menyelesaikan masa jabatannya pada akhir bulan ini. Jika ada kecelakaan, itu tidak ada gunanya. Melihat Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, Supervisor Zhao berlutut dan berlutut di depan Xiao Chen. Xiao Chen terkejut dan dengan cepat membantu Supervisor Zhao berdiri. Dia bertanya, saya dapat berbicara atas nama Anda kepada Marsial Paman Ye. Namun, saya tidak bisa menjamin apapun. Supervisor Zhao berkata dengan penuh rasa terima kasih, Anda hanya mengatakan sesuatu yang saya minta. Saya berterima kasih kepada Tuan Muda Ye sebelumnya. Aku akan pergi dulu. Saat Xiao Chen melihat Supervisor Zhao pergi, Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya. Dia selalu iseng memperhatikan tindakan musuhnya. Namun, setelah hari ini, perasaan bahwa ada sesuatu yang salah semakin kuat. Keesokan paginya, Xiao Chen diam-diam mulai menanyai supervisor lainnya. Dia bertanya kepada mereka tentang situasinya. Metode Xiao Chen selalu bijaksana. Masalah yang dibicarakan oleh supervisor Zhao cukup serius. Terlepas dari apakah dia berbohong atau tidak, dia tidak akan pernah bisa memahami kebenaran situasi hanya dengan berbicara kepada satu orang.
Xiao Chen akhirnya berhasil menyelesaikan pertanyaannya kepada 20 supervisor. Memang benar, seperti yang dikatakan Supervisor Zhao, hampir setiap supervisor memiliki penambang yang menghilang secara misterius. Ada yang kalah 5 atau 6 kali dan minimal kalah 1 atau 2 kali. Setelah berpikir lama, dia mencari Supervisor Li dan kelompok penambangnya di belakang punggung Musinya dan Ma Chen. "Oh, Tuan Muda Ye, kenapa kamu sendirian hari ini? Di mana Tuan Muda dan Nyonya Muda lainnya?" Seperti biasa, ketika Supervisor Li melihat Xiao Chen, dia akan menyambutnya dengan hangat. Xiao Chen mengangguk untuk mengakui pernyataannya dan berkata, "Supervisor Li, apakah bawahanmu menghilang tanpa jejak secara misterius?" Supervisor Li mencoba mengingat sebelum dia menjawab, "Saya belum pernah mendengar hal seperti itu sama sekali. Semua orang yang saya miliki tidak hilang. Apa yang salah? Tuan Muda, apakah terjadi sesuatu?" Saat Supervisor Li berbicara, Xiao Chen dengan cermat mengamati ekspresinya. Seperti sebelumnya, dia tidak menemukan apapun. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak ada, hanya pertanyaan biasa. Aku akan pergi dulu." Xiao Chen berbalik dan berhenti. Dia mengubah sense spiritualnya menjadi benang halus dan terus mengamati supervisornya. "Saya tidak percaya Anda bisa menutupi diri Anda begitu lama." "Supervisor, apa yang ditanyakan Wali?" Beberapa penambang datang dan bertanya. Supervisor Li melambaikan tangannya dan berkata, "Lakukan saja pekerjaanmu. Jangan banyak bertanya." Setelah mengamati dalam waktu lama, Supervisor Li tampak seperti biasanya. Dia memimpin sekelompok penambang dan serius mengerjakan penambangan. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Tidak ada perubahan aneh akibat pertanyaan Xiao Chen. Mungkinkah orang yang bertemu dengan Musinya bukanlah Supervisor Li? Xiao Chen curiga ketika berpikir, bagaimana orang biasa bisa menyembunyikan dirinya begitu dalam. Xiao Chen menarik rasa spiritualnya dan menggelengkan kepalanya. Ada sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Setelah Xiao Chen pergi dan menjauh, pengawas Li membuang beliung di tangannya. Tatapannya seolah-olah dia bisa melihat menembus dinding dan melihat Xiao Chen pergi. Matanya menunjukkan niat membunuh. Ketika Xiao Chen sampai di markas lapisan ini, dia secara kebetulan bertemu dengan Ye Wen. Dia segera pergi dan melaporkan semua yang dia selidiki kepada Ye Wen. Ketika dia selesai, dia memberitahu Ye Wen tentang permintaan Supervisor Zhao. Setelah Ye Wen mendengar ini, dia dengan acuh tak acuh berkata, "Baiklah, saya mengerti situasinya. Kamu bisa kembali dulu." Ketika Xiao Chen melihat bahwa Ye Wen tampaknya tidak peduli, dia berkata dengan cemas, "Paman bela diri Ye, masa jabatan orang-orang ini akan segera berakhir. Seharusnya tidak ada masalah dalam mengurangi pembayaran mereka dan membiarkan mereka pergi lebih awal, bukan?" Ye Wen tampaknya sangat sibuk karena sudah bersiap untuk pergi. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Chen, dia berhenti dan berkata, "Kamu hanya melihat masalah dari sudut pandangmu. Tidak ada masalah jika 50 penambang pergi. Sebab, masa jabatan mereka sudah hampir habis. Namun, apakah kamu sudah memikirkan hal ini? Ada sekitar 2000 penambang di lapisan ini. Saat ini, sudah ada kekhawatiran di hati setiap orang. Jika sekelompok besar penambang pergi saat ini, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya? Jika pada saat ini, ada sekelompok besar orang yang pergi, pasti akan menimbulkan kepanikan pada para penambang lainnya. Setelah beberapa waktu, situasinya mungkin akan meningkat hingga tidak dapat terselesaikan lagi." Xiao Chen langsung memikirkan skenario ini. Meski logikanya masuk akal, Xiao Chen terus merasa ada yang tidak beres. "Kamu harus pergi dulu, kami sudah tahu tentang situasi ini. Saya akan menanganinya dalam beberapa hari." Ye Wen menghibur Xiao Chen ketika dia melihat dia diam. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, "Marsial Paman Ye, jangan pergi dulu. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilaporkan." Setelah berpikir lama, meski tidak memiliki bukti apapun, Xiao Chen akhirnya tetap mengambil keputusan untuk memberitahu Ye Wen tentang masalah Musinya dan Supervisor Li. Setelah Ye Wen mendengar ini, masih tidak ada perubahan pada ekspresinya. "Kita semua berasal dari sekte yang sama, jika tidak ada bukti, jangan laporkan." Xiao Chen merasa tidak yakin ketika dia berkata, "Paman bela diri Ye, aku." Ye Wen memotongnya dan berkata, "Tidak perlu berbicara lebih jauh. Cepat kembali.
Jika Anda membuat laporan seperti itu tanpa bukti lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pada malam yang sama, lapisan ke-8 tambang, di dalam terowongan mati. Supervisor Lee berkata kepada musinya, orang yang turun bersamamu sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Dia mencoba mengujiku sekali hari ini. Musinya tidak merasa terkejut, tidak masalah, dia tidak punya bukti. Terlebih lagi, dia bukan orang yang usil. Supervisor Lee masih merasa khawatir, haruskah kita membungkamnya? Saya masih belum siap. Jika orang ini merusak segalanya bagi kita, akan ada masalah. Musinya menggelengkan kepalanya, tidak perlu itu. Kami hanya akan memindahkan operasi kami ke besok. Itu akan berhasil. Ketika Supervisor Lee mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia berkata dengan kaget, kita akan bergerak besok. Itu terlalu terburu-buru. Semakin lama aku menyempurnakannya, semakin kuat benda itu. Akan lebih aman jika melakukannya di akhir bulan. Musinya berkata dengan acuh tak acuh, kami juga memiliki 2 raja mayat yang bermutasi serta raja mayat yang baru saja kami temukan. Totalnya ada 3 raja mayat. Setiap raja mayat memiliki kekuatan raja bela diri. Kita harus mampu menangani banyak hal. Sesuai kesepakatan, Anda perlu menambah pembayaran saya setengahnya. Saya sudah berada di sini selama 10 tahun dan menjalani kehidupan yang tak tertahankan. Aku sudah muak dengan hal ini. Saat Supervisor Lee berbicara, dia mengungkapkan ekspresi gelisah. Musinya sedikit mengernyit, Rasku telah menyiapkan rencana ini selama 100 tahun. Apa gunanya usaha Anda selama 10 tahun? Ketika sudah mencapai titik kritis, Anda mulai menarik kembali kata-kata Anda. Itu terlalu tidak bisa diandalkan. Supervisor Lee terkekeh, apapun yang Anda katakan, lakukan apa yang saya katakan atau kita lupakan saja. Ki pembunuh yang tajam melintas di matanya saat auranya tiba-tiba meningkat. Seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Supervisor Lee tersenyum acuh tak acuh dan melangkah maju tanpa rasa takut. Akhirnya, musinya berkompromi. Dia mendengus dingin, terserah kamu. Saya akan meningkatkan batu roh kelas medial yang Anda terima menjadi 3000. Di terowongan lain, pikiran Xiao Chen gelisah. Dia melatih pedangnya dengan cara yang berantakan, menciptakan hembusan angin kencang di terowongan yang diterangi terang oleh Night Pulse. Lampu pedang sering menyala dan sesekali terdengar teriakan di udara. Xiao Chen dengan santai mempraktikkan serangkaian teknik sabre. Saat auranya dinaikkan ke puncaknya, dia berteriak keras. Dia melemparkan lunar shadow sabre miliknya dengan keras. Pedang itu bersinar saat menusuk ke dinding batu. Sua-sua, batu-batu hitam terus berjatuhan dari dinding. Bilah lunar shadow saber terkubur seluruhnya di dinding. Rasa frustrasi dan kemarahan Xiao Chen terlihat jelas. Dapat dikatakan bahwa Xiao Chen telah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan berita tersebut. Dia tidak berpikir untuk mendapatkan hadiah apapun, dia hanya ingin Ye Wen memberi lebih banyak perhatian padanya. Siapa yang tahu bahwa Ye Wen hanya akan mencapnya sebagai pengadu. Hal itu menyebabkan Xiao Chen menjadi sangat tertekan. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menenangkan diri. Sepertinya masalah Supervisor Zhao tidak boleh dilakukan, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya besok. Sudahlah, kereta akan menemukan jalannya mengitari bukit. Ketika sampai di sana, Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa selama dia bisa memastikan tidak ada hal besar yang terjadi sebelum akhir bulan. Catatan TL, gerobak akan menemukan jalannya mengitari bukit ketika sampai di sana, ini berarti segalanya akan beres dengan sendirinya. Itu hanya seorang gadis dan penambang biasa. Saya harus lebih berhati-hati, meskipun menurut saya hal tersebut tidak dapat menimbulkan masalah besar. Keesokan paginya, Xiao Chen bersikap seperti biasanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berangkat patroli bersama Ma Chen dan musinya. Pagi hari berlalu dengan damai seperti ini tanpa ada insiden apapun. Itu menyebabkan seseorang merasa ada sesuatu yang salah. Belum lagi mayat-mayatnya, bahkan roh penelan cacing yang biasanya mereka lihat semuanya telah lenyap tanpa jejak. Tambang itu begitu damai hingga menakutkan. Saat Xiao Chen mengira dia salah, Ma Chen tiba-tiba berkata, apa yang terjadi hari ini? Saya terus merasa ada sesuatu yang salah. Xiao Chen bertukar pandang dengannya. Dia berkata dengan heran, kamu juga merasakan hal ini. Saya pikir itu hanya saya.
Ma Chen telah melakukan misi ini di tambang berkali-kali. Nalurinya harus bisa dipercaya. Xiao Chen mau tidak mau tetap waspada. Saat patroli sore hari, Xiao Chen memberikan perhatian ekstra terhadap lingkungan sekitarnya. Dia juga menaruh banyak perhatian pada musinya. Jika terjadi sesuatu, pasti ada hubungannya dengan musinya. Selama aku mengawasinya, aku seharusnya bisa menghadapinya. Ketika mereka mencapai daerah di mana jalan setapak terbagi, yang sering mereka kunjungi, Xiao Chen mengabaikan dua terowongan mati dan menuju terowongan yang cukup terang di sebelah kiri. Tuan Muda Ye, apakah itu kamu? Xiao Chen tidak pergi jauh sebelum suara lemah tiba-tiba datang dari salah satu terowongan mati. Dia segera berhenti dan menuju ke salah satu terowongan mati untuk melihatnya. Dia memperluas indera spiritualnya dan melihat penampilan orang itu. Xiao Chen terkejut, supervisor itulah yang hilang selama hampir setengah bulan. Siapa di sana? Ma Chen bertanya dengan hati-hati. Xiao Chen menjawab, dia adalah supervisor Wang yang saya sebutkan sebelumnya. Dia telah hilang selama setengah bulan. Saya tidak menyangka dia akan muncul di sini. Tuan Muda Ye, apakah itu kamu? Suara lemah itu terdengar lagi. Kedengarannya seperti itu dikeluarkan dari gigi yang terkatup. Mendengarnya membuat kulit kepala terasa mati rasa dan membuat tidak nyaman. Ma Chen sudah menghunus pedangnya dan seluruh tubuhnya tegang. Dia benar-benar dalam kondisi waspada tinggi. Dia berkata kepada Xiao Chen, saudara muda Ye, haruskah kita melihatnya? Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri sejenak, pura-pura berpikir. Sebenarnya, dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati supervisor itu. Dia menemukan bahwa selain kekuatan hidupnya yang sangat lemah, tidak ada yang salah dengan dirinya. Meski begitu, orang ini telah menghilang selama setengah bulan. Tiba-tiba muncul seperti ini terasa aneh, mereka tidak berani gegabah. Kita harus pergi ke sana dan memeriksanya, kita hanya perlu tetap waspada. Xiao Chen menggenggam gagang pedang bayangan bulan saat dia memimpin Ma Chen ke dalam terowongan mati. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan bahwa supervisor Wang tergeletak di tanah. Dia bersandar lemah ke dinding dan mengerang terengah-engah. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia lengah. Xiao Chen mengeluarkan sebotol air dan memberikannya padanya. Supervisor Wang mengungkapkan ekspresi kegembiraan, dia mengulurkan tangannya untuk menerima botol air. Hu Qi, Kong, Qiang, Xiao Chen tidak menemukan sesuatu yang salah. Namun, dia baru mengulurkan tangannya setengah sebelum Ma Chen di sampingnya menebas dengan pedangnya. Pedangnya menembus udara, sangat cepat dan tidak bisa dihindari. Bilah pedang tajam itu menusuk lengan pengawas Wang tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Tangan pengawas Wang tidak terluka, bahkan mengeluarkan suara logam. Ekspresi Xiao Chen berubah dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Supervisor Wang, yang tergeletak di tanah, melompat dan berdiri dengan cepat. Dia telah melepaskan kepura-puraannya sepenuhnya dan bau busuk keluar dari tubuhnya. Pakaiannya pecah, memperlihatkan kulit hitam kering. Bagaimana kamu menemukan ada sesuatu yang salah? Xiao Chen bertanya pada Ma Chen. Ma Chen dengan cepat menjawab, jari-jarinya hitam semua, sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Jadi begitulah, Xiao Chen memandang supervisor Wang dengan kaget. Setelah tidak bertemu dengannya selama setengah bulan, supervisor Wang telah berubah menjadi mayat. Ga, tawa aneh keluar dari mulut supervisor Wang. Dia berkata dengan jelas, saya awalnya ingin memberi Anda kejutan. Saya tidak berharap Anda menemukannya. Ma Chen pucat dan dia berkata pelan, ada yang tidak beres, bagaimana dia masih sadar. Setelah terinfeksi racun mayat, dia seharusnya berubah menjadi mayat yang tidak punya pikiran. Xiao Chen sedikit mengernyit, dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Manusia yang berubah menjadi mayat pernah terjadi sebelumnya. Namun, orang biasa yang terinfeksi racun mayat akan menjadi mayat yang tidak punya pikiran. Mayat-mayat yang tidak punya pikiran ini tidak memiliki kekuatan tempur yang besar. Bahkan orang awam pun akan mudah menghindarinya. Supervisor Wang tertawa aneh beberapa kali sebelum dia berkata, bisakah saya dibandingkan dengan mayat-mayat yang tidak punya pikiran itu? Saya adalah mayat raja, seseorang yang berjalan di jalur mayat. Seorang raja dengan ribuan mayat. Hah! Dia mencakar udara dengan tangannya dan jubah emas muncul entah dari mana.
Dia menaruhnya di tubuhnya dan kemudian memasang mahkota emas di kepalanya. Mayat kurus yang mengenakan pakaian seperti itu terasa sangat aneh. Siapa yang peduli siapa dirimu, aku akan membacokmu sampai mati dengan pedangku. Potongan pembelah gunung. Ma Chen mendengus dingin dan melompat ke udara. Tubuhnya bergerak cepat ke udara, dia telah mempraktikkan mountain splitting chop ini dengan sangat sempurna. Sebuah gunung besar muncul di atas kepalanya, sepertinya ia membawa kekuatan puluhan ribu kilogram, kekuatannya tak terbatas dan agung. Supervisor Wang, atau mayat raja, tertawa dingin. Dia menunjuk ke tanah dan tanah itu terbelah. Mayat menerobos tanah dan melompat ke arah Ma Chen. Mencacah. Ma Chen memandangi mayat yang mencakar dan menggigit udara. Ekspresi jijik muncul di matanya. Dia berteriak keras dan pedang yang membawa kekuatan puluhan ribu kilogram menebas mayat itu. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Dia segera melihat mayat di udara. Cahaya ungu melintas di matanya sejenak dan dia bisa melihat kondisi mayat dengan jelas. Dia bisa melihat cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir di nadinya. Ada ki hitam yang berputar-putar di lokasi dantiannya, berputar seperti badai. Xiao Chen terkejut, mayat ini jelas merupakan bom waktu. Ki hitam yang mengalir di pembuluh darah adalah sumbunya, begitu rusak, itu akan meledak. Terlebih lagi, kekuatannya pasti tidak kecil. Jika Ma Chen tidak siap, dia akan dirugikan. Cambuk ekor naga biru. Xiao Chen berteriak dan esens yang tak terbatas berkumpul di kaki kanannya. Dia menginjak tanah dan tanah itu sedikit bergetar. Tiba-tiba, Xiao Chen tampak diselimuti ilusi naga azure. Seolah-olah dia telah berubah menjadi seekor naga. Ekor naga itu terayun di udara dan menimbulkan riak yang kuat. Ruang mulai bergetar. Detik berikutnya, sosok Xiao Chen membentuk busur cahaya di udara. Dia segera tiba di hadapan Ma Chen dan menggunakan 3 gambar awan yang mengalir. Xiao Chen berubah menjadi lautan tanpa batas dan memukul mayat itu dengan lembut menggunakan sarungnya. Gelombang kuat melonjak dari laut dan melemparkan mayat itu ke arah mayat raja. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakan teknik tingkat tinggi dari Azure Dragon Cloud Soaring Art. Setelah kekuatan sebenarnya dari teknik gerakan peringkat surga terungkap, kecepatannya langsung meningkat ke puncak. Bukan hanya Ma Chen yang tidak bisa bereaksi, mayat kaisar juga tidak bisa bereaksi. Mayat yang terbang telah melintasi setengah jarak di antara mereka sebelum kaisar mayat berhasil bereaksi. Wajahnya yang layu menunjukkan senyuman aneh saat ia menjentikkan jarinya. Ledakan. Mayat itu meledak di udara, berubah menjadi serpihan. Itu berubah menjadi bola ki hitam, meluas ke sekitarnya. Ketika Mountain Splitting Chop milik Ma Chen memukul bola ki, sepertinya keduanya berimbang. Dia berjungkir balik di udara sebelum mendarat dengan kuat di tanah. Air mengalir tanpa jejak. Xiao Chen tetap di udara dan mengeksekusi teknik dari 3 gambar awan yang mengalir dengan mudah. Sarungnya bergerak dengan lembutnya air yang mengalir, menyapu bola ki hitam itu tanpa bekas. Ketika bola ki hitam tersebar, Xiao Chen dan Ma Chen menatap mayat raja dengan hati-hati. Meskipun menyebut dirinya mayat raja, ia tidak memiliki kekuatan raja bela diri, itu setara dengan raja bela diri manusia. Meski begitu, Martial King bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua atasi. Terlebih lagi, ini adalah monster dan itu sangat aneh. Itu jauh lebih kuat daripada Martial King biasa. Karena kamu bisa menerima pukulan dariku tanpa mati, aku akan mengampunimu. Ga, mayat raja tertawa aneh. Dia melambaikan tangan kanannya dan mayat-mayat mengalir keluar dari tanah terus-menerus. Setelah diperiksa dengan cermat, mayat-mayat ini adalah para penambang yang hilang. Seseorang telah menggunakan metode khusus untuk memperbaikinya, mereka jauh lebih kuat dari mayat biasa. Mayat raja tertawa aneh, selamat bersenang-senang, masih ada yang harus kulakukan. Ga. Mayat raja perlahan tenggelam ke dalam tanah dan dengan cepat menghilang tanpa jejak. Namun tanahnya masih mulus seperti sebelumnya, tidak ada bekas retakan sama sekali. Mantra penghindaran bumi. Ketika Xiao Chen melihat cara mayat raja pergi, dia langsung memikirkan mantra penghindaran bumi yang dicatat dalam ringkasan budidaya. Apa yang baru saja dia lihat hampir persis sama dengan mantra penghindaran bumi. Namun, situasinya tidak memungkinkan dia untuk memikirkannya.
Mayat-mayat yang mengelilingi mereka telah meluncur ke arah pasangan itu dengan cepat. Terowongan sempit itu dipenuhi ratusan mayat. Puh, puh, puh. Xiao Chen menggerakkan sarung di tangannya dengan sangat cepat saat ia berubah menjadi air yang mengalir. Dia meluncurkan dirinya ke mayat-mayat itu. Dia berhasil mendorong mereka semua kembali dan dia kadang-kadang bisa membantu Ma Chen. Tiba-tiba Xiao Chen memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan bertanya pada Ma Chen di belakangnya, "Kakak senior Ma, apakah kamu melihat kakak mudamu?" Ma Chen memasang ekspresi khawatir, lalu dia merasa aneh. "Benar, di mana kakak mudamu? Kapan dia pergi?" Brengsek, Xiao Chen mengutuk dalam hatinya. Pada akhirnya, setelah berjaga sekian lama, dia tetap membiarkannya menghilang diam-diam tanpa jejak. Musinya pasti memanfaatkan waktu mereka diganggu oleh Supervisor Wang untuk menyelinap pergi. Ma Chen menendang mayat lalu dia bersandar ke samping dan menghindari serangan lain. Setelah itu, dia memukul mayat dengan pedangnya, menciptakan dentang logam. Seolah-olah dia menabrak logam, mayatnya hanya dihempaskan ke belakang, tidak terbelah dua. "Adik laki-laki, apa yang harus kita lakukan? Mayat-mayat ini tampaknya kebal. Terlebih lagi, jumlahnya sangat banyak. Saya khawatir saya tidak dapat memikirkan apapun. Situasinya buruk," Ma Chen berkata dengan cemas. Xiao Chen hanya bergumam pada dirinya sendiri tanpa mengatakan apapun, dia dengan hati-hati mencari solusi. Mayat-mayat ini hanya secepat dan sekuat Grandmaster bela diri biasa. Jika demikian, dengan budidaya Ma Chen, dia seharusnya bisa membunuh mereka dengan mudah. Selain itu, jika tidak ada yang salah, Xiao Chen akan mampu menangani gerombolan ini sendiri. Namun yang menjadi masalah adalah kulit mayat tersebut seperti baja. Ketika pedang itu mengenai mereka, mereka hanya meninggalkan bekas yang dangkal. Hal yang membuatnya pusing adalah mayat tersebut tidak merasakan sakit. Jika Anda tidak dapat memukul mundur mereka, mereka akan mengabaikan luka mereka dan menyerang terus-menerus, itu sangat merepotkan. Xiao Chen akan dapat melarikan diri dengan mudah tetapi dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kemampuannya kepada Ma Chen. Lagi pula, dia baru mengenalnya sebentar, yang terbaik adalah tetap waspada. Kesuksesan besar, kakak senior Ma, tidak ada gunanya tinggal di sini karena harga diri, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Ma Chen telah menyelesaikan misi ini di tambang berkali-kali. Xiao Chen tidak percaya bahwa dia tidak memiliki kartu truf. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak menggunakan kartu asnya, dia ingin mempertahankan kekuatannya dan memaksa Xiao Chen untuk mengungkapkan tangannya. Ma Chen mengungkapkan ekspresi canggung dan tersenyum pahit, "Saya benar-benar tidak menahan diri karena harga diri. Saya benar-benar tidak percaya diri dan saya sangat membutuhkan Anda untuk membantu saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mencapainya." Bang, bang, bang. Xiao Chen memegang pedangnya dengan tangan kirinya dan meninju dengan tangan kanannya 3 kali, dengan mudah memaksa mundur 3 mayat yang telah meluncur ke depan, tubuhnya ditempa oleh bunga 7 daun dan pelatihan yang dia lakukan di masa lalu. Bahkan tanpa menggunakan esens, dia bisa mengandalkan kekuatan fisiknya dan memukul dengan kekuatan lebih dari 1000 kilogram. Mayat-mayat ini dipaksa kembali olehnya dengan satu pukulan. Bahkan kulit mereka yang seperti baja sedikit retak oleh Xiao Chen saat mereka terlempar. Mayat di belakang mereka juga terjatuh ke tanah. Ketika Ma Chen melihat ini, dia merasa sangat heran. Dia tidak tahu mengapa Xiao Chen memiliki kekuatan seperti itu meskipun dia adalah Grandmaster bela diri kelas rendah. Langkah bagus apa yang harus dilakukan kakak senior Ma untuk menerobos pengepungan yang membutuhkan bantuan saya untuk melaksanakannya? Saya akan melakukan apa yang saya bisa, kata Xiao Chen. Ma Chen mendorong kembali 2 mayat dengan pedangnya sambil berkata, "Saya memiliki teknik bela diri dengan efek luas. Itu harus bisa memberi jalan keluar bagi kita. Namun, perlu waktu untuk mengeksekusinya. Karena itu, aku membutuhkan kakak muda Ye untuk melindungiku untuk sementara waktu." "Itu bukan masalah," kata Xiao Chen. Xiao Chen menggunakan Azure Dragon Cloud Soaring Art dan dia bergerak cepat di sekitar Ma Chen, sepertinya Azure Dragon sedang berputar di sekelilingnya. Xiao Chen menggunakan sarungnya seperti pentungan untuk memukul mundur mayat-mayat yang meluncur ke arah mereka. Di bawah perlindungan Xiao Chen, tidak ada mayat dalam jarak 10 meter dari Ma Chen.
Ma Chen menarik napas dalam-dalam dan cahaya terang muncul di matanya. Tiba-tiba, dia maju 2 langkah dan berteriak. Energi spiritual di sekitarnya melonjak menuju pedang-pedangnya seperti air mengalir. Gunung pemecah air mengalir. Terdengar suara air mengalir di dalam terowongan. Sebuah sungai yang tidak wajar berkumpul di pedang Ma Chen. Ma Chen menjentikkan pedangnya ke depan sedikit dan riak yang terlihat meluas ke sekitarnya. Teknik pedang pemisah gunung adalah teknik pedang yang sangat umum di paviliun pedang surgawi. Namun, hanya ada sedikit orang yang bisa mempraktikkannya hingga gerakan ke-9, gunung pemecah air yang mengalir. Ma Chen ini bisa dianggap sebagai seseorang yang melampaui rekan-rekannya. Gemuruh. Mayat-mayat yang meluncur ke arah pasangan itu segera diledakkan kembali. Sungai di pedang itu kemudian menghempaskan mayat-mayat yang menghalangi jalan mereka di depan. Saya belum selesai mengumpulkan. Tiba-tiba, Ma Chen mengayunkan pedangnya. Sungai yang tersebar berkumpul kembali sebelum mengalir keluar sesaat kemudian. Semua mayat di jalan lurus tertusuk dada mereka. Mereka kemudian roboh dan hancur pada saat berikutnya, hancur berkeping-keping, mereka menjadi mati seperti kenop pintu. Gunung pemecah air mengalir, jadi begitulah, air yang mengalir hanyalah pendahuluan. Bagian gunung yang pecah adalah langkah terakhir yang sebenarnya, pikir Xiao Chen dalam hati. Keduanya memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari gerombolan mayat. Mereka berhasil keluar ke ruang terbuka. Setelah itu, mereka berdua mengeksekusi teknik gerakan mereka dan melemparkan mayat-mayat yang mengejar mereka. Ayo pergi, kita perlu memberitahu Paman bela diri Ye secepatnya. Keduanya dengan cepat menuju ke markas lapisan ke-8. Namun, sebelum mereka melangkah lebih jauh, mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka duga. Semua penambang yang mereka temui di sepanjang jalan telah berubah menjadi mayat. Mereka menghalangi jalan mereka, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk maju. Hal baiknya adalah mayat-mayat ini tidak memiliki tubuh yang kuat seperti mayat yang mereka temui sebelumnya. Dengan kekuatan mereka, mudah untuk menangani mayat-mayat ini. Mayat lain dengan ceroboh menyerang Xiao Chen. Dia meninju kepalanya dan angin menyebabkan rambutnya tertiup ke belakang, memperlihatkan wajah pucat dan menyedihkan. Ekspresi Xiao Chen berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Bagaimana mungkin dia? Mayat ini adalah supervisor yang meminta bantuan Xiao Chen malam sebelumnya. Itu hanya semalam dan firasatnya menjadi kenyataan. Termasuk dia, semua penambang yang hampir menyelesaikan masa jabatannya semuanya telah berubah menjadi mayat. Sementara perhatian Xiao Chen terganggu, cahaya pedang menebas ke bawah dan membelah mayat menjadi 2. Ma Chen berkata dengan cemas, apa yang kamu pikirkan? Hati-hati dengan racun mayat. Jika kamu terinfeksi, kamu akan berubah menjadi mayat juga. Xiao Chen mengirimkan 2 hembusan angin dengan telapak tangannya dan meniup cairan hitam yang dimuntahkan mayat itu ke samping. Meski ekspresinya tidak berubah, hatinya terasa seperti ditusuk sesuatu dan dia merasakan sakit hati yang luar biasa. Ayo pergi, berhentilah melamun. Ma Chen segera mendesak ketika dia melihat Xiao Chen tidak bergerak. Xiao Chen mendengus saat dia melakukan yang terbaik untuk memulihkan ketenangannya. Setelah dia bangkit, dia mengikuti di belakang Ma Chen dan menuju markas dengan cepat. 2000 penambang ditambang semuanya telah berubah menjadi mayat. Pasangan itu tidak ragu-ragu untuk menyerang mereka, dengan mudah membunuh mereka ke depan. Sebuah perjalanan yang biasanya memakan waktu 10 menit kini membutuhkan 1 jam untuk menyelesaikannya. Saat mereka tiba, hal mengejutkan kembali terjadi. 10 martial saint yang biasanya berada di markas semuanya telah menghilang. Tempat itu benar-benar kosong dan tidak ada orang di sekitarnya. Ada tumpukan batu roh kelas rendah yang sudah jadi di salah satu ruangan besar, cahaya mereka sangat menyilaukan. Di depan pintu ruang batu, ada penghalang cahaya. Mereka berdua tahu itu adalah penghalang khusus. Tanpa izin, mereka tidak akan bisa masuk. Meskipun ada begitu banyak batu roh, mereka hanya bisa melihatnya. Setelah berusaha keras untuk bergegas, mereka berdua tidak mengharapkan hasil seperti itu. Keduanya berdiskusi sebentar sebelum memutuskan mencari tempat untuk beristirahat. Mereka pasti tidak dapat melakukan perjalanan melalui jalan yang mereka ambil untuk sampai ke sini, yang penuh dengan mayat. Mereka sudah membunuh mayat sampai lelah. Mereka tidak ingin terus melakukan hal itu.
Mereka mengeluarkan peta dan memilih terowongan mati yang terpencil. Mereka bersiap pergi ke sana untuk beristirahat sebelum membuat rencana lebih lanjut. Mereka bergegas ke lokasi dan masuk jauh ke dalam terowongan sebelum bersantai. Ma Chen segera menjatuhkan pantatnya ke tanah dan terengah-engah. Setelah datang ke sini begitu lama, ini pertama kalinya aku menghadapi situasi seperti ini. Ini mungkin benar-benar akhir kali ini. Xiao Chen sudah mulai tenang, dia bertanya, "Kakak Ma, kamu lebih berpengalaman. Adakah cara untuk mengubah begitu banyak orang menjadi mayat dan membuat mereka berperilaku gila?" Ma Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, "Selain dari sekte Running Course yang sudah punah di benua Tianwei, saya tidak bisa memikirkan alasan lain. Namun, sekte Running Course ini telah menghilang selama hampir 1000 tahun. Sekte Running Course adalah sekte yang sangat jahat. Periode sebelum dinasti Tianwu adalah masa paling kacau umat manusia. Itu juga merupakan periode paling gemilang bagi Running Course Sect. Sekte Running Course dipisahkan menjadi dua faksi, satu faksi fokus pada penggembalaan dan pengendalian mayat. Jika mereka mendapatkan mayat yang kuat, kekuatan tempur mereka akan meningkat secara signifikan. Faksi ini dikecam oleh umat manusia. Untuk menemukan mayat yang kuat, mereka sering menggali sisa-sisa nenek moyang orang lain. Mayat orang biasa tidak menarik perhatian mereka. Mereka berspesialisasi dalam menggali nenek moyang klan dan sekte besar. Kekuatan ini memiliki nenek moyang yang kuat sehingga mereka adalah target pertama dari Running Course Sect. Sebelum dinasti Tianwu, mereka bahkan menggali tubuh Kaisar Agung. Setelah mereka mengubahnya menjadi mayat yang bergerak, ia menjadi lebih kuat daripada saat ia masih hidup. Hampir tak tertandingi. Namun, mereka akhirnya memicu kemarahan publik dan Kaisar Tianwu secara pribadi memindahkan dan membunuh semua ahli dari faksi ini. Setelah ini, faksi ini hancur total dan lenyap sepenuhnya dari dunia. Selain faksi ini, ada faksi lain. Faksi ini mengembangkan cara mayat. Mereka menggunakan teknik budidaya khusus untuk memurnikan diri mereka menjadi mayat yang tidak hidup atau mati.